Saya izin bacakan ya. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya karena saya telah kilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Thank you Ibu Vina yang sudah membuka, juga Bapak panggilnya tadi Pak Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda ya sudah menyampaikan. Di sini saya mau menutup statement ya, suatu rangkaian statement dengan sebuah narasi yang juga saya siapkan. Memang biasanya kalau beliau ini DJ mungkin public speakingnya kurang ya, tapi kalau kita pengacara kan harus ya public speaking itu. Jadi biasanya kalau saya ngomong nggak pernah pakai petunjuk, tapi melihat sensitivitas dan skala dari perkara ini, izinkan saya juga untuk memakai prompt supaya apa yang mau kita sampaikan itu tidak ada yang terlewatkan. Seberapa susahnya seseorang itu untuk minta maaf, dan ketika diberikan seberapa bernilai permintaan maaf tersebut. Seperti kita tahu juga, klien kami ini seorang DJ yang sudah berhasil membawa Indonesia dari dunia permusikan Indonesia ke kancah internasional. Tapi nggak cuma klien kami ini yang merupakan aset negara. Pihak pelapor, ya, saudari Erika Carlina itu juga merupakan artis papan atas. Sudah berapa film-film yang ditemukan oleh beliaunya? Dua-dua ini merupakan aset negara, orang-orang penting. Kalau bisa dibilang juga orang-orang kuat dan berpengaruh di tanah air. Tentu saja untuk saling memaafkan, ya, apalagi memulai minta maaf, apalagi ketika masing-masing merasa dirinya benar, itu tidak mudah. Tapi terlepas dari susahnya untuk meminta maaf dengan dasar-dasar hal yang saya sebutkan tadi, hari ini klien kami ada di sini, ya. Terlepas dari ketidaknyamanannya beliau untuk bertemu dengan rekan-rekan media, untuk tampil di depan kamera supaya ini saya nervous ya, ada kelihatan ya, harus meluangkan waktunya setiap hari, ada aja jadwalnya bisa dicek sendiri. Tapi beliau memilih untuk menginisiasi respon ini, dan saya pun sangat kaget ketika mendengar itu. Itu membuktikan ya, bahwa beliau ini sudah didewasakan oleh kondisi. Mungkin kalian juga tahu ya, dulunya tuh Kopan ini sering ngomong-ngomong ya, nyaman berinteraksi dengan fans, tapi sejak kena perkara ini beliau memilih untuk bungkam. Beliau nggak jadi dirinya sendiri. Bahkan kalian juga beberapa mungkin dengar bahwa sempat ada pikiran-pikiran negatif ya dari beliau yang dapat menghancurkan dirinya, masa depannya, dan juga karena beliau ini aset negara, menghancurkan potensi Indonesia untuk masuk ke kancah internasional. Harus cari lagi orang seperti beliau. Karena kondisi-kondisi seperti itu, beliau dipaksa untuk dewasa melalui sebuah proses yang kita bilang namanya kehidupan. Bukankah manusia ini gudangnya salah, gudangnya hilang?
Jadi beliau ini sebagai seorang DJ yang bukan kaleng-kaleng ya. Kalian semua tahu kalau kaleng-kaleng kalian semua nggak mungkin di sini. Saya tanpa harus mulai lagi Anda tahu siapa beliau. Memilih untuk duduk di sini bersama kita semua di hadapan rekan-rekan pers, di hadapan para fans, dan terutama di hadapan saudari Erika Carlina yang mungkin akan menonton nantinya, menawarkan bentuk permintaan maaf yang paling tulus yang mampu beliau berikan. Untuk mengucapkan kata-kata yang sudah didesain sedemikian, yang sudah lama kalian nantikan dan mungkin paling dinantikan oleh saudari Erika Carlina. Akhirnya beliau berhasil mengumpulkan keberanian tersebut, dan karena kasus ini memang sempat berkapung-kapung. Umi udah dengar itu lama, diriku indah ulang tanpa itu, dia hanya takut mencari udah, cuma aku